Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Masjid Iktikaf Mufid Syaukan. Pada pertemuan kali ini kami melanjutkan membagikan video dari Dr. Rernad Ilham Maulana yang mengisi Suluh Fajar Barakah pada minggu lalu. Kita akan mendengarkan kisah-kisah yang sangat menarik. Salah satunya beliau angkat dari Joker, si aktor terkenal yang berperan sangat jahat. Bahkan dia belajar untuk menjadi jahat beneran. Selanjutnya Ustadz Ilham Maulana juga menjelaskan tentang Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Ya, kadang ada yang berkulit hitam, pengen jadi putih, dan sebaliknya. Itu bagaimana kita menyikapinya. Langsung saja kita dengarkan tausiah singkat dari Dr. Rernad Ilham Maulana. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau ceritakan ini? Bahwa segala sesuatu yang Allah suruh kepada kita itu on the track, sesuai dengan fitrah. Segala sesuatu yang keluar dari fitrah itu kacau hidup kita. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia seperti perfilman itu ada yang disebut dengan acting. Berakting itu apa? Dia melakukan sesuatu seolah-olah. Nanti dia berakting menjadi orang jahat, seolah-olah dia orang jahat. Bintang-bintang film hebat, maka dia akan belajar, bahkan ada fakultas perfilman. Apa yang diajari di situ? Khusus diajari hanya untuk berakting. Bayangkan, satu program khusus menjadi sarjana kita, sarjana berakting. Ya, saya nggak mau masukkan anak saya ke situ. Sarjana berakting, acting, mampu sekali dia berakting. Maka orang-orang yang mampu berakting hebat dikasih Oscar, dikasih Piala Citra, dikasih ini itu dan sebagainya, dan dipuji oleh orang-orang. Apa kata orang-orang? Aktingnya Masya Allah. Waktu dia nangis bisa keluar air matanya, keluar air mata. Kecuali film Indonesia, Ibu I ya, Ibu I. Masa orang nangis mata hana merah, tapi iya kok jahit. Ya. Kalau film Indonesia, tapi kalau film Barat luar biasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sekitar beberapa tahun yang lalu ada film yang sangat viral. Judul filmnya ini, saya nggak nonton film itu, makanya saya cetak. Nggak cetak. Ada. Judul filmnya adalah Batman The Dark Knight. Ada nonton kan? Sampai begana. Batman The Dark Knight judul filmnya. Di film itu tokoh jahatnya namanya Joker. Joker itu sudah pernah diperankan oleh pemain-pemain film sebelumnya. Tapi Joker yang kali ini disebut beda. Pemainnya mana tadi? Nama pemain yang Joker itu Heath Ledger yang jadi sang Joker. Apa itu Joker? Joker di situ adalah orang yang sangat jahat, sangat licik, dan pokoknya menebar kejahatan. Karena saya nggak nonton filmnya, saya nggak tahu seberapa jahat dia. Saya cuma baca nih, jahat sekali dia. Ternyata si Heath Ledger tadi yang mau jadi Joker, sebelum jadi Joker dia pelajari habis-habisan cara-cara menjadi jahat. Dia pelajari kitab-kitab jahat untuk menjadi jahat beneran. Jadi dia ingin berakting sejahat-jahatnya sehingga orang-orang tak mampu lagi membedakan bahwa dia itu tidak jahat. Dan dia berhasil. Dia dapat penghargaan sebagai salah satu pemeran terbaik. Yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si Joker tadi dia mati sebelum filmnya pertama sekali diputar. Apa yang membuat dia mati? Depresi.
dia depresi berat. Karena depresi berat, maka dia konsumsi obat narkoba. Karena konsumsi obat itu tidak menolong dia depresi berat, dia tambah dosis obat, overdosis, meninggal. Sebelum film itu pertama sekali ditayangkan. Dan ini ternyata bukan satu-satunya. Bapak Ibu tahu ini cerita-cerita ini kenapa saya tahu? Saya wawancara seseorang yang memang pengamat film beneran. Ya. Sebenarnya rencananya bukan mencari topik ini. Saya ngomong-ngomong duduk di warung kopi dengan beliau cerita panjang-panjang, saya cerita tentang ketenangan jiwa dan sebagainya, beliau cerita tentang orang-orang yang terganggu jiwanya karena film yang ini, dan ini saya catat waktu itu, saya catat, beliau cerita saya catat. Maka ada data-data nih, setelah saya catat sampai rumah, saya cek lagi di internet data-data ini, dapat satu lagi. Apa satu lagi? Ini ibu-ibu mungkin nonton drama Korea. Judulnya The Glory. Saya juga nggak nonton ini, tapi kawan ini menceritakan dengan saya bisa bayangin dengan baik. Ceritanya adalah tentang balas dendam. Balas dendam seseorang yang sejak SD, sejak kecil dibully oleh semua orang. Dibully oleh semua orang, kawan-kawannya bully, guru pun bully dia. Guru bully dia, ayahnya bully dia, semua orang membuli dia, sehingga tumbuh dia menjadi orang yang punya dendam yang sangat besar di dalam dadanya, dan ketika dia besar dia ingin balas orang-orang, dan pembalasannya itu sadis sekali. Pemain yang memainkan peran ini sama, dia pelajari habis-habisan kesadisan, dia pelajari habis-habisan kitab-kitab kejahatan, sehingga dia bisa memerankan film itu dengan sangat luar biasa. Lagi-lagi dapat penghargaan. Apa yang terjadi? Orang ini lagi-lagi terganggu jiwanya, depresi, dan akhirnya salah satu di antara pemain film itu bunuh diri. Apa yang menyebabkan bunuh diri? Dia keluar dari fitrahnya, bahkan dia paksa dirinya untuk keluar dari fitrahnya. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Jam 7. Ya, tadi dibilang sama moderator, ini waktu terserah Ustaz. Sebenarnya saya mau berhenti dari tadi karena terserah saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah hampir sampai kepada kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil? Kadar kita sudah diciptakan oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah cerita yang panjang-panjang yang besar-besar kayak tadi. Coba berdiri di cermin, lihat mata kita, lihat hidung kita, lihat mulut kita. Ada banyak sekali orang yang menyangka hidungku terlalu besar, kena operasi baju. Mataku terlalu sipit, mau ku perbesar dikit. Kulitku agak hitam, mau dibuat jadi putih dikit, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya Islam melarang mengubah yang demikian-demikian. Kenapa? Bukan berarti sekedar kita melecehkan ciptaan Allah, bukan. Tapi apapun yang sudah Allah ciptakan itu fitrah. Itu yang terbaik. Ahsani taqwim, yang paling baik. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan disesali, apalagi diganti. Saya dulu waktu SD, saya sangat minder karena saya hitam. Bahkan nama saya diplesetkan sama kawan-kawan. Nama saya kan Ilham Maulana, diplesetkan sama kawan-kawan Hitam Maulana. Ya. Serius itu, ya. Jadi sejak SD itu, karena membuli di sekolah itu di mana-mana ada. Tanya Pak Kadis kalau nggak percaya, ya. Ini Pak Kadis ada, Pak Kepala Man pun ada tadi, ya. Saya diplesetin Hitam Maulana, sehingga waktu itu betul-betul saya selalu bercermin, hitam kali aku, dan sebagainya. Ya, dulu lebih hitam dari ini lagi karena memang mainannya main bola, ya, berenang di sungai macam-macam. Baru saya sadari bahwa saya itu luar biasa dengan hitam kulit saya itu ketika saya sampai di Jerman. Ketika sekolah ke Jerman,
ada teman satu lab dengan saya, orang Jerman, namanya Sebastian. Si Sebastian ini kalau sudah musim panas dia tidak masuk lab, dia tidak kerja di dalam lab, dia akan ngambil cuti, liburan, dan dia akan ke Indonesia, ke Bali, atau ke Mallorca di Spanyol, atau ke daerah-daerah yang banyak mataharinya. Apa yang dia lakukan di sana? Dia akan tergeletak di pantai. Jadi itu saya baru tahu, orang-orang bule tergeletak di pantai tanpa pakaian bukan, tapi mereka ingin kulitnya hitam, tak nada, hitam. Bahkan si Sebastian itu ngomong lagi ke saya waktu balik ke lab. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu mendapatkan kulit hitam. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada zat, ya, ada sel yang namanya melanosit. Di bawah kulit kita ada sel yang namanya melanosit. Melanosit itu akan menghasilkan zat penghitam yang disebut dengan melanin. Ya kan? Orang-orang yang nggak ada melanositnya, melaninnya nggak terproduksi. Dipaksa pun dijemur di bawah matahari, mereka tidak menghitam, tapi mereka memerah. Kalau dipaksa lagi luka. Kalau luka itu dipaksa lagi jadi kanker. Kanker itu pun namanya mirip dengan yang tadi, melanoma. Kanker kulit. Melanosit, melanin, melanoma. Melanosit selnya, melanin adalah yang diproduksi oleh dia, melanoma adalah kankernya, penyakitnya. Si Sebastian tadi kalau masuk ke dalam lab kembali setelah musim dingin datang atau setelah selesai musim panas tadi, dia balik ke lab, dia nanti pakai baju dia angkat kayak gini, dia angkat gini. Saya tanya, kenapa? Sakit katanya. Ini di seluruh tubuh sakit. Kenapa sakit? Terbakar. Habis itu dia buka baju, nampak merah seluruhnya, merah seluruhnya, nggak jadi hitam. Saya bilang, kenapa bisa kayak gitu? Saya dari Spanyol, saya dari Mallorca, saya tidur di pantai 1 minggu. Kayak ginilah jadinya. Ngapain kamu tidur di pantai? Saya bilang, ya. Apa kata dia? Waktu itu saya terbang ke langit. Dia bilang, aku ingin kulit seperti kamu. Ingat baik-baik. Waktu itu aku ingin kulit seperti kamu. Cuma karena kita digoda oleh setan. Apa keinginan setan pada kita? Keinginan setan pada kita adalah setan ingin membawa kita keluar dari fitrah kita. Makanya jangan heran orang di Amerika ingin hitam, awak Indonesia pengen putih. Padahal awak Indonesia pinah gede, awak je pinah ke no kamera. Kan selesai. Kan selesai kan? Di Indonesia enggak laku penghitam. Yang laku krim pemutih kan ya, Bu? Betul Ibu kan? Betul. Krim pemutih kobra laku. Sementara di Jerman, di Amerika, di barat, apa yang laku? Mereka ciptakan sendiri matahari buatan. Coba bayangkan sebegitu seriusnya. Matahari buatan ada namanya tabung. Tabung ultraviolet. Matahari itu ultraviolet. Tabung ultraviolet, orang kalau mau kulitnya hitam, mereka sebut warna kulitnya tan. Tan itu coklat kehitam-hitaman. Lagi kulit long ke? Ya. Ini idola nih di Jerman. Ya. Jadi ketika kita mau kulit seperti ini, apa yang terjadi? Masuk ke salon, di salon itu biasanya buka baju semuanya, masuk ke dalam tabung itu 30 menit, keluar hitam. Itu yang mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka tidak selalu dapat matahari. Padahal sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah ciptakan warna kulit kita begini sementara warna kulit mereka begitu? Sesuai dengan kadar matahari yang kita terima. Orang-orang di Indonesia karena matahari sangat terik dan kita harus berkeliaran di luar, maka Allah ciptakan melanosit di bawah kulit kita. Melanosit itu sebenarnya bukan penghitam kulit, tapi dia pelindung kita dari melanoma, dari kerusakan kulit karena matahari. Orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, matahari jarang. Ada negara bahkan matahari nggak ada. Di Islandia itu di musim dingin matahari nggak keluar, Bu. 24 jam malam. Jadi banget taih di malam jojo di sana. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Allah enggak kasih melanosit di bawah kulit mereka. Kenapa? Sesuai dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita camkan ini baik-baik. Masukkan dalam kepala kita bahwa Allah Maha Kasih dengan Maha Sayang pada kita, sehingga Allah kasih kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Ini bukan sekedar cerita warna kulit, bukan sekedar cerita syariat yang kita terima, juga tentang hal-hal lain. Coba pikirkan, ada yang dibuat kaya, ada yang dibuat miskin. Apa rencana Allah? Itu sesuai dengan kita. Kalau orang-orang yang sebenarnya dikasih oleh Allah kemampuan miskin ini, dikasih oleh Allah kekayaan, mungkin gila dia, ODGJ jadinya. Kenapa? Dia tidak sanggup berada di sana. Makanya sebaiknya jangan terlalu memaksa. Ya, kau pengen kali jadi gubernur, berkali-kali calon gubernur. Ya, saya nggak berencana ngomong apa-apa. Nggak ada. Ya, jangan nanti dianggap saya kampanye. Nggak ada. Maksud saya adalah ada fitrahnya, dan kita harus mampu membaca apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita dengan fitrah itu. Semua yang Allah sampaikan kepada kita sebenarnya itu adalah modal yang Allah kasih. Baru akhirnya kesimpulannya apa? Dengan apa yang Allah kasih kepada kita, dikasih oleh Allah beda-beda. Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dengan apa yang Allah kasih kepada kalian itu, pakai untuk mendapatkan akhirat kalian. Apapun, seberapa banyak pun. Karena memang itu tujuan hidup. Kita dihidupkan di dunia untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pundi-pundi untuk akhirat. Apapun, ya, apapun. Yang jago matematika, pakai matematika. Yang jago kimia, pakai kimia. Demi Allah saya bilang, setelah saya sadari inilah saya terjun ke dalam dakwah. Padahal saya bukan orang pesantren. Saya tidak lulus Timur Tengah. Pesantren saya di Jerman tadi. Saya di Jerman, 5 tahun kuliah di Jerman, kerja di Australia. Tapi lama-kelamaan saya sadar sepertinya saya punya sesuatu yang bisa mengajak orang untuk lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu yang Allah kasih kepada saya, itu fitrah saya, dan saya pakai itu. Itu sebabnya saya hari ini ada di depan Bapak Ibu. Kalau semua kita menyadari fitrah kita masing-masing dan pakai itu untuk mendapatkan sesuatu untuk hari akhirat kita, itulah yang disebut oleh Allah dengan ahsanu amala. Amalan terbaik yang mampu kita persembahkan karena Allah sudah kasih modal kepada kita. Dan ada doanya. Nabi menyuruh kita membaca doa itu. Apa doanya? Kita semua hafal doa itu. Allahumma a'inni. Nah, kan betul? Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba lihat bagian akhirnya. Wa husni ibadatik. Dan menjadi hamba terbaik, mampu mempersembahkan pengabdian terbaik. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Jangan mimpi jadi orang lain. Jangan mimpi jadi orang lain. Kita udah jelas-jelas miskin, fitrah kita miskin. Tiba-tiba kok berawa, kok kena pedang semijit apa? Apa ya pedang semijit? Nah, cara lain pedang semijit. Gimana cara lain pedang semijit? Tak pucawi kok. Jadikan orang satu dengan yang lain untuk nikah. Masjid, bang, masjid, ya, jadi masjid. Jadi semua kita dikasih oleh Allah modal. Jangan mimpi untuk mencari modal orang lain. Biarkan orang dengan modalnya, kita dengan modal kita. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Maka Bilal bin Rabah, dia tidak mimpi untuk ikut perang, untuk menjadi panglima dan sebagainya. Bilal bin Rabah dia tahu modal dia cuma suara. Tapi dengan itu saja cukup untuk membuat sendal dia sudah terdengar di dalam surga. Suara, modalnya suara. Ya. Yang punya suara harusnya berebut untuk jadi muazzin. Jangan berebut untuk ikut Indonesian Idol. Muazzin. Yang jago bicara, mampu meyakinkan orang lain, berebutlah jadi pendakwah. Pendakwah itu nggak mesti harus hafal Quran. Hafal satu ayat, sampaikan satu ayat. Ya, itu akan berguna daripada dipakai jadi stand up comedy, hanya membuat orang tertawa tapi tidak ada arti, ya kan? Jadi itu bisa pilihan kita dengan fitrah yang Allah kasih kepada kita, pakailah itu untuk mendapatkan ahsanu amala. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini.
Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita, memberi kita hidayah terus-menerus agar kita istiqomah untuk selalu berada di atas jalan yang benar, di atas fitrah kita, dan mampu untuk mempersembahkan kepada Allah pengabdian terbaik kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.